Silahkan Bapak Ibu sekalian meyakini ajaran-ajaran apapun di dalam agama. Silahkan Pak, sepanjang Bapak tidak menyalah-nyalahkan dan mengkafir-kafirkan orang. Saya menjadi Islam karena saya lahir dari orang tua beragama Islam Pak. Kalau saya lahir di Manado Pak, mungkin saya tidak beragama Islam dan muka saya glowing Pak, enggak kayak gini. Kalau saya lahir di Meksiko Pak, orang tua saya beragama Katolik, tetangga saya Katolik, sekolah saya Katolik, rumah ibadah di sekitar saya Katolik, satu negara isinya Katolik, saya Katolik Pak. Sementara kelahiran-kelahiran ini bukan kehendak kita. God never give us a blank check for the birth. Tuhan tidak pernah memberikan cek kosong untuk kelahiran kita. Allah juga yang menentukan semua. Maka kita tidak boleh jumawa karena kita mengaku Islam, karena kita mengaku Kristen. Kita tidak boleh arogan karena kita mengaku Hindu dan Buddha dan seterusnya. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal agama. Karena kelahiranmu menentukan agamamu. Jangan sombong karena agamamu. Humanity before religiosity. Kalau kamu lebih dulu mengenal agamamu lalu lalai mengenal kemanusiaan, kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil yang bisanya hanya menghakimi orang lain sebagai orang yang tidak diberkati Tuhan. Kalau Pancasila saja tidak bisa kita pertahankan, maka kita akhirnya akan menjadi rakyat yang tidak beradab. Karena Pancasila itu mengatur kita supaya kita tidak gelisah oleh berbagai perbedaan dan kita tidak selalu sibuk menghitung dosa orang lain. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang aksi-aksi yang merongrong terhadap kesepakatan bersama di dalam suatu bangsa, sebenarnya kita bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Maka kemudian mereka hari ini melakukan proses entryisme di dalam menegakkan cita-cita politiknya. Entryisme ini adalah strategi yang dilakukan oleh Leon Trotsky ketika memaksakan komunisme untuk hidup di Eropa Barat. Mereka masuk lewat kajian-kajian di kampus, mereka masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, dan bahkan berusaha masuk ke lembaga-lembaga vital negara. Jadi jangan heran Pak, kalau hari ini yang banyak disusupi oleh gerakan-gerakan ideologi transnasional ini adalah lembaga-lembaga pertahanan, TNI, keamanan, polisi, dan juga BUMN yang memegang sendi negara seperti listrik, telekomunikasi, dan juga keuangan. Jangan heran juga kalau kemudian firqoh ajaran dari kelompok ini mengharamkan bank. Kalau bank konvensional ini semua ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, ambruk Pak negara ini. Mereka paham betul soal itu. Dan kalau ada karyawan KAI yang kemudian terlibat jaringan teror dan ditangkap oleh Densus, ya memang itu adalah postulatnya mereka. Itu adalah protokolernya mereka. Kalau mereka hari ini menghiasi kajian-kajian di Telkom, ya itu memang strategi mereka. Kalau mereka menguasai telekomunikasi, transportasi, dan juga lembaga keuangan, maka mereka akan dengan mudahnya merebut negara kita dan kemudian menumbangkan Pancasila. Gampang sekali. Dan mereka ini orang-orang pintar. Jadi jangan heran kalau kemudian ustadz-ustadz yang selama ini mengharamkan sana, mengharamkan sini, mengkafirkan sana, mengkafirkan sini, banyak mengisi kajian-kajian di lembaga-lembaga vital negara. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya bercerita soal konsep fikih tentang orang-orang yang mengharamkan bank. Ini di Polri juga banyak anggota seperti ini. Bahkan mereka nggak mau Zoom Pak, karena Zoom itu dibayar dengan kartu kredit. Saya mengalami sendiri waktu itu. Mengharamkan bank konvensional dengan alasan riba. Tapi duit itu masih ada di dompetnya Pak, padahal duit itu produk bank Pak. Padahal konsep fikih itu adalah tabiut tabiun. Kalau di hulunya haram, sampai ke hilir haram Pak. Bir haram di dalam Islam, khomer jelas. Jadi tukang parkir di pabrik bir haram nggak? Haram Pak. Jual nasi di kantin pabrik bir haram nggak? Haram Pak. Karena ikut memfasilitasi terhadap akselerasi produksi bir. Itu konsep fikih Pak. Tabiut tabiun dari hulu sampai ke hilir. Nah, orang-orang yang mengharamkan bank konvensional tapi masih pakai duit yang jelas-jelas ada tulisan Bank Indonesia dan ditandatangani gubernurnya, itu gimana cara berpikirnya coba? Sehingga teller bank, karyawan bank yang tadinya kerja di bank karena menganggap riba, dia keluar Pak menjadi ojol. Ojol ternyata ada GoPay Pak, bank juga, keluar lagi. Akhirnya dia jualan habatus saudah Pak, obat-obatan Arab. Dia nggak tahu Pak, habatus sauda itu diimpor pakai letter of credit dari bank konvensional juga. Coba bayangkan. Dulu Saudi Pak, itu kemana-mana yang mungkin udah haji pada tahun sekitar era 90-an sampai 2000-an awal, bank di Saudi itu hanya Al-Raji Pak, bank syariah. Nggak tahan juga Arab Saudi Pak, nggak tahan juga. Akhirnya sekarang di Saudi ada JP Morgan, ada Standard Chartered,
ada BNP Paribas, ada Deutsche Bank. Bank-bank konvensional akhirnya masuk semua ke Saudi karena Saudi nggak mungkin hidup. Bahkan kata Muhammad bin Salman dalam wawancaranya dengan Al Arabiya TV, dia bilang, sayangnya memang bahasa Arab. Dia bilang kalau Saudi terus bertahan dengan kehidupan seperti ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Sehingga apa Saudi sekarang? Dulu ajaran mengharamkan musik datangnya dari Saudi, Pak. Dan akhirnya apa? Sekarang di Saudi itu Blackpink udah konser, Pak. Bahkan ketika saya kemarin ke Saudi, umroh, ternyata di Riyadh ada konsernya Iron Maiden, Pak. Saya hampir nonton itu. Dan ini ketahuan umurnya ya, Iron Maiden. Tapi ini kemudian yang tidak bisa dipungkiri, padahal ajaran-ajaran yang dulu diproduksi oleh Saudi dan dieksportasi paksa oleh Saudi atas permintaan Amerika itu untuk menandingi paham komunisme pada masa perang dingin yang luar biasa. Hari ini orang-orang di Indonesia yang terjangkiti oleh ajaran-ajaran seperti ini makin jadi, Pak. Sementara Saudinya udah insaf. Nah ini kan serba kebalik, Pak. Para pemeluk ajaran ini di Indonesia ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi masa lalu. Orang Saudi hari ini ingin menjadikan seperti Indonesia hari ini. Kebalik, Pak. Nah, mengapa saya mengatakan ajaran-ajaran ini? Boleh saya sebut ajaran ini yang dinamakan dengan Wahabi Salafi. Jadi kalau ada orang maksa, Pak, melanggar aturan-aturan perkap dari Polri, memaksa berjenggot, dan nggak mau dicukur jenggotnya, itu harus tolong dicurigai. Seragam PDH semua dibuntungin menjadi cingkranga, itu tolong dicurigai, Pak. Kita tidak gelisah dengan ajaran-ajaran yang mereka yakini. Yang menjadi masalah adalah ketika dia menganggap paling benar dan orang yang berbeda dengan dia pasti salah. Nah itu masalahnya. Ini adalah bibit ideologi yang akhirnya membuat segregasi dan perpecahan di tengah masyarakat, dan akhirnya mereka mengharamkan budaya-budaya lokal. Musik diharamkan, wayang diharamkan, acara skatenan segala macam diharamkan. Nah ini yang menjadi masalah sehingga terjadi benturan-benturan ideologi yang dikhawatirkan oleh Lee Kuan Yew tadi. Dan ini data, mungkin teman-teman ada Densus di sini. Hampir 100% yang ditangkap oleh Densus, ini Bang Didi juga tahu, itu semua berpaham Wahabi, Pak. Boleh dibuktikan itu. Mungkin yang ditangkap Densus per hari ini mungkin sekitar 2.250. Hanya 2, Pak, yang bukan penganut Wahabi itu. Yang satu Fernando namanya, penganut Katolik karena meledakkan Summarecon Mall Serpong. Tujuannya adalah memeras pemilik mall dengan Bitcoin. Yang kedua adalah ada siapa ya, lupa saya, namanya nama Batak sih, membakar pos polisi Jatiwarna, Pak. Agamanya Protestan. Hanya 2 itu, selebihnya penganut Wahabi, Pak. Nah ini kekhawatiran kita adalah kita bukan gelisah dengan keyakinan yang mereka anut, tapi ketika mereka mengharamkan Pancasila, mengharamkan pemilu, mengharamkan demokrasi, maka itu sama artinya dengan mereka mengkhianati kesepakatan bersama itu. Dan menurut Ibnu Khaldun, negara itu akan tinggal menunggu waktu keruntuhannya. Yang paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, terus terang ini selalu saya bacakan di mana-mana. Ini yang paling terakhir ketika kita berbicara Pancasila sebagai landasan dasar dari universalism untuk menghargai berbagai perbedaan di negara kita, yaitu ilmu pengetahuan, Pak. Ini adalah sektor penting dari kita semua yang beragama ini, yang mengaku beragama hari ini. Hari ini kita mengalami ancaman yang luar biasa terhadap berbagai pemahaman dan keimanan kita, apapun agamanya. Ini yang harus kita pahami, Pak. Saya kemarin ke Libya, Pak. Tahun kemarin saya ke Libya karena saya harus mentris salah satu anak Magetan yang menjadi juara Olimpiade Matematika nomor 1 di dunia. Dia juara di Ukraina. Mungkin teman-teman Densus tahu. Dia ini anak pintar, Pak. Dia diterima di UNER tanpa tes karena kecerdasannya, tapi karena dia mengikuti kajian-kajian di luar kampus. Ketika Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan ISIS, dia tertarik untuk bergabung ke sana. Dia berangkat diam-diam, tidak memberitahu keluarganya, hingga akhirnya keluarganya kehilangan. Tahun 2018 dia mengirimkan gambarnya dia dari Mosul ke keluarganya di Magetan, kakinya sudah buntung, Pak, kaki kanannya. Terkena ledakan bom dari pihak Kurdi di Mosul. Info terakhir, saya berangkat sendiri, tidak diperintah siapa-siapa dan berbiaya sendiri. Info terakhir, saya dengar mereka ada di Benghazi, kelompok ini. Saya cari ke sana, masuk lewat Tunis, lewat Muse. Saya kebetulan ada teman agen Prancis, saya bekerja sama dengan dia. Saya minta diselundupkan ke Libya, saya diselundupkan, tapi meninggalkan paspor
handphone dan segala macam. Saya lakukan itu hanya ingin mencari anak ini supaya bisa kita sadarkan. Ternyata sampai sana saya ketemu dengan temannya dari Tanzania dan dari Eritrea. Dia bilang ketika pertempuran terakhir di Rokko, dia tidak sanggup mengejar truk untuk kabur dari tentara sekutu Kurdistan yang sedang membombardir pasukan ISIS, sehingga dia tidak bisa mencapai truk karena dia pakai kruk. Akhirnya dia disayat-sayat di situ oleh tentara Kurdi. Sayang Pak. Sehingga ketika dalam perjalanan itu saya datang ke toko buku di Sharjah. Ketika saya transit, saya sempat keluar karena saya punya kenangan ketika saya bertemu dengan salah satu pimpinan teroris dari Yaman Selatan. Ketika itu saya datang ke Sharjah, saya masuk ke toko buku, saya tanya, penduduk Sharjah ini berapa jumlahnya? Ya kurang lebih sekitar 2100 katanya. Saya ingin tahu buku paling laris di sini apa? Ke toko buku itu saya tanya, ini di Sharjah Pak, di Uni Emirat Arab yang penduduknya 97% Muslim. Saya tanya, apa yang paling laris? Dia berikan ke saya trilogi bukunya Stephen Hawking tentang Black Hole and the Baby Universes dan tentang Big Bang Theory. Isi bukunya Stephen Hawking ini apa? Isi bukunya Stephen Hawking itu menyatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu omong kosong. Kalau kalian memaksa ada Tuhan, maka Tuhan yang sebenarnya adalah teori fisika yang namanya mekanika kuantum. Karena alam semesta ini terjadinya karena ledakan besar yang disebut dengan the Big Bang Theory, akibat daya tarik energi positif dan negatif sehingga akhirnya menciptakan ledakan besar. Makanya teorinya Stephen Hawking ini disebut dengan Big Bang Theory. Dan bahkan di situ dia sempat, Stephen Hawking saya baca di buku itu, tidak ada juga alam khairat. Kalian dibohongi, bahkan Tuhan itu sebenarnya diciptakan oleh kamu sendiri sebagai alat penakut di dalam otak kamu. Kata Stephen Hawking, Pak, buku ini beredar di Arab. Jadi saya nggak heran kalau di Arab itu penganut ateisme tertinggi di dunia itu adanya di Timur Tengah Pak. Dan bahkan di Arab Saudi, 5 dari 300 orang Saudi penganut ateis. 4 diantaranya perempuan. Makanya orang-orang yang kabur dari Saudi dan lebih memilih untuk menganut ateis itu rata-rata perempuan. Ada Rahaf Al-Kunun kabur ke Kanada, Rana Ahmad ada di Jerman, Ajla dan Aywa ada di Ukraina. Karena kalau menjadi ateis di Saudi dipenggal kepalanya Pak. Dan yang menjadi korban adalah perempuan. Perempuan ini rata-rata menganggap ketika ajaran Islam diajarkan secara kuat, secara ekstrim seperti di Saudi melalui ajaran Wahabi itu, yang menjadi korban perempuan. Korban perempuannya pada teriak Pak, kok Tuhan hanya berpihak kepada laki-laki? Saya kemana-mana harus dipisah. Ini anggapannya Rana Ahmad. Bahkan naik sepeda setelah balik dia dilarang Pak. Dan bahkan ketika suaminya berpoligami, kalau istrinya nggak setuju dikatakan dia akan masuk neraka. Ini kan nggak adil kata mereka. Sehingga mereka lebih memilih untuk menjadi ateis. Nah buku ini yang paling laris Pak. Teori-teori tentang ketidakberadaan Tuhan yang dibuktikan lewat ilmu pengetahuan. Lalu kemudian saya mampir ke perbatasan Aljazair Pak. Di situ ada toko buku, penduduk kota Bofisha namanya, itu penduduknya 2.700. Saya tanya, buku paling laris di sini apa? Ini dia. Saya masih ingat toko bukunya itu Le Librairie of Islam, karena mereka berbahasa Perancis. Saya tanya, ini buku paling laris, dibeli oleh berapa orang? Sekitar 1.600 coba, lebih dari separuh Pak. Penduduk itu membeli buku yang ditulis oleh seorang ahli saraf dari Inggris namanya Richard Dawkins. Judul bukunya The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Dikatakan di buku itu Tuhan manusia itu adalah urat saraf yang jumlahnya hampir 2 miliar. Kalau urat saraf manusia itu kurang komplit ketika lahir, maka dia menjadi cacat. Kalau manusia itu dipenggal lehernya, karena leher ini adalah penghubung urat saraf antara otak dan sensor motorik, pasti manusia mati. Maka Tuhan manusia itu adalah urat saraf. Saya baca setengah aja, hampir saya yakin itu Pak. Udah hampir saya menganggap Tuhan gak ada. Saking kuatnya ajarannya dari buku ini. Dan ini beredarnya di Tunis Pak. Di sebuah kota kecil di Tunis yang penduduknya 99,9% itu Muslim dan beragama. Sisanya Yahudi yang beragama Yudaism. Dan buku ini yang paling laris. Nah mengapa ini semua kita tidak bisa melawan dengan ajaran-ajaran seperti ini? Karena ateisme apapun sebenarnya itu hak orang masing-masing. Tapi ateisme itu kan tidak sesuai dengan Pancasila Pak. Hari ini mungkin kita sibuk menghitung orang yang pindah agama dari Kristen ke Islam, Islam ke Kristen. Karena ada prosesinya Pak. Masuk ke Katolik ada baptis, kalau masuk ke Islam baca syahadat, kita merekam semua itu. Nah orang yang keluar diam-diam dari agama itu kan kita nggak tahu Pak. Banyak sekali
Orang yang nggak percaya adanya Tuhan hari ini, tapi KTP-nya masih beragama. Nah, mengapa ajaran dari buku-buku ini semakin banyak dibaca oleh generasi muda kita yang beragama? Karena para pendeta, para ulama kita semua sibuk berdebat soal dalil-dalil, Pak. Kita sibuk dengan dalil-dalil recehan yang sebenarnya menjadi perdebatan dari abad ke abad nggak pernah selesai. Kalau kita selalu berdebat soal dalil, Pak, maka seterusnya kita akan menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Seterusnya akan begitu. Kita lupa bahwa ilmu pengetahuan ini menjadi penting untuk membuktikan konsep-konsep teologis. Dan ironisnya, Pak, ketika saya ke Berlin, karena saya naik Lufthansa, saya transit di Berlin, saya datang ke toko buku, saya bilang di sini ada toko buku, ada buku Islam nggak yang dijual? Dia berikan ke saya, Pak, ini udah berdebu, nggak ada yang beli. Ya di Berlin, saya buka, luar biasa. Ternyata buku itu ditulis oleh seorang ulama, rektor pertama Zaitunah University di Tunis, namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Di dalam buku itu saya menemukan teori penciptaan alam semesta berdasarkan tafsir Al-Quran. Teorinya dia ini al-ittisal wal-infisal, penyatuan dan pemecahan. Nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Saya baca, Pak, di pesawat sampai hampir hatam saya. Kata Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, alam semesta itu terciptakan ledakan antara petir dengan air. Pertemuan petir dengan air ini adalah elektrik, Pak. Ini berdasarkan Al-Quran. Dan ini nggak ada ulama yang menyuarakan itu untuk mengimbangi pemikiran Stephen Hawking. Karena apa? Kita sibuk mengkafirkan orang lain, sibuk menghitung dosa orang lain. Bahkan yang dibahas itu bagaimana cara meniduri istri ketika haid. Itu aja yang diulang-ulang. Gila itu. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, ilmu pengetahuan ini menjadi penting. Bukan hanya berbekal saya Pancasilais, mari kita pertahankan Pancasila, teriak, mengepalkan tangan dan seterusnya. Bukan hanya itu, Pak. Ilmu pengetahuan itu yang kemudian menjadi penting. Yang paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu sekalian meyakini ajaran-ajaran apapun di dalam agama. Silahkan, Pak, sepanjang Bapak tidak menyalah-nyalahkan dan mengkafir-kafirkan orang. Wajar, Pak, saya Islam, saya menganggap agama saya paling benar. Wajar, Pak, tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang. Untuk menyatakan istri saya paling cantik, saya tidak harus menjelek-jelekan istri orang lain. Analogi sederhana saja. And that how religion works. Begitulah cara kerja beragama. Kita semua menjadi Islam, Pak. Saya menjadi Islam karena saya lahir dari orang tua beragama Islam, Pak. Kalau saya lahir di Manado, Pak, mungkin saya tidak beragama Islam dan muka saya glowing, Pak. Enggak kayak gini. Kalau saya lahir di Meksiko, Pak, orang tua saya beragama Katolik, tetangga saya Katolik, sekolah saya Katolik, rumah ibadah di sekitar saya Katolik, satu negara isinya Katolik, saya Katolik, Pak. Sementara kelahiran-kelahiran ini bukan kehendak kita. God never give us a blank check for the birth. Tuhan tidak pernah memberikan cek kosong untuk kelahiran kita. Allah juga yang menentukan semua. Maka kita tidak boleh jumawa karena kita mengaku Islam, karena kita mengaku Kristen. Kita tidak boleh arogan karena kita mengaku Hindu dan Buddha dan seterusnya. Kata Habib Ali Al-Jufri, al-insaniya qabla tadayyun. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal agama. Karena kelahiranmu menentukan agamamu. Jangan sombong karena agamamu, kata Habib Ali Al-Jufri. Humanity before religiosity. Kalau kamu lebih dulu mengenal agamamu lalu lalai mengenal kemanusiaan, kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil yang bisanya hanya menghakimi orang lain sebagai orang yang tidak diberkati Tuhan. Habib Ali Al-Jufri. Bukunya kan keren itu. Saya nggak ada terjemahannya di Indonesia. Bahasa Inggrisnya ada, Humanity before religiosity. E-booknya banyak. Itu keren banget. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran dari bagaimana gerakan ideologi transnasional berusaha menggerus secara perlahan keyakinan kita tentang kesepakatan bersama yang kita sebut sebagai Pancasila. Bapak Ibu sekalian, kalau Pancasila saja tidak bisa kita pertahankan, maka kita akhirnya akan menjadi rakyat yang tidak beradab, dan kita tinggal diramal oleh Ibnu Khaldun bahwa kita tinggal menghitung waktu tentang lupakan tentang 2045 generasi emas dan seterusnya kalau kita sendiri semakin lama meninggalkan falsafah negara kita yang bernama Pancasila ini. Karena Pancasila itu mengatur kita supaya kita tidak gelisah oleh berbagai perbedaan dan kita tidak selalu sibuk menghitung dosa orang lain. Saya kira itu saja. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.